Informasi nyata pelatihan mandiri Merdeka Belajar akan disampaikan oleh saya, Miyaktisi, saya guru SMA Negeri 7 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Fokus pembahasan di Merdeka Belajar adalah tentang pemahaman mengenai gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya, penerapan mengenai pelaksanaan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam modul pelatihan ini terdapat 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyuluh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang matangnya keselamatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya tentang setiap modul. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri demi menunjukkan profesinya sebagai seorang guru dan seorang pemimpin pembelajaran yang mendesain pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pendidik dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan zaman dengan meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi diri agar dapat mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini, pendidik harus mengikuti beberapa pelatihan, mulai belajar dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan yang dapat diikuti secara mandiri ataupun bersama dengan teman-teman sejawat. Pendidik harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid agar dapat menuntun muridnya untuk mengenali dirinya sendiri, menyesuaikan tujuan dan kebutuhan belajar yang sesuai dengan kodrat murid dan bersifat kontekstual. Pada modul 2, mendidik dan mengajar, di sini yang perlu diperhatikan bahwa mendidik adalah menyeluruh. Pendidikan tidak hanya menyalurkan pengetahuan, namun dapat melatih keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, soft skill, serta melatih kecerdasan emosional atau batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di sini yang menjadi tujuan dan jadi subjeknya adalah murid. Pendidikan sepanjang abad atau selama 1 abad, sistem yang humanis dan transmoral harus selalu ditegakkan agar dapat memelihara kedamaian dunia dengan sistem among seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Manusia sebagai manusia secara utuh. Pendidikan berperan dalam membantu murid untuk memenuhi kebutuhan batin agar tercipta keseimbangan dalam hidupnya. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyuluh. Hal yang perlu diperhatikan seorang pendidik adalah kodrat dan asas trikon dari seorang murid dan juga dirinya sebagai seorang pendidik. Kodrat murid. Sistem pendidikan selalu mengalami perubahan. Hal ini membuat pendidikan menjadi lebih dinamis, menyesuaikan dengan keadaan, selalu bergerak secara cepat, disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Kodrat murid yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam. Murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan lingkungan tempat anak tersebut dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan. Sedangkan kodrat zaman ini adalah pengaruh sebagai seorang pendidik. Pendidik harus mampu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman agar tidak ketinggalan dan harus terus mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi dalam mendesain sebuah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sedangkan yang dimaksud dengan asas trikon di sini adalah diharapkan melalui asas trikon tersebut pendidik mampu merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, serta mampu merancang pembelajaran berdasarkan budaya yang berpihak pada murid berdasarkan prinsip continue, development, dan konsentris. Yang dimaksud continue di sini adalah pengembangan desain pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus berskema hubungan, tentunya harus diikuti dengan perencanaan yang baik, yaitu yang berpihak pada murid dan dapat mengembangkan kompetensi murid. Sedangkan di sini yang dimaksud dengan konvergen bahwa desain suatu pembelajaran harus dapat diambil dari berbagai sumber, namun disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Konsentris. Pengembangan desain pembelajaran dilaksanakan dengan memegang kuat prinsip kehidupan lokal, diarahkan kepada tujuan belajar yang baik agar tetap dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan karakteristik budaya murid. Pada modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Seorang murid tidak hanya cerdas dan pintar secara akademis, namun budi pekerti yang baik dan akhlak yang baik sangat penting untuk selalu ditemukan dirawat dengan baik. Budi pekerti dapat ditumbuhkan melalui olah rasa dan olah pikir. Pendidik memiliki peran dalam membantu murid menemukan kecerdasan budi pekertinya dengan tuntunan, pendampingan, serta memberikan teladan yang baik sesuai dengan kebutuhan. Guru adalah seorang teladan yang baik bagi murid-muridnya dan contoh yang baik agar dapat memberikan tuntunan yang baik dalam kehidupan nyata. Teori kompetensi dan pengaruh
pendidikan. Ada beberapa teori yang berkembang yang memuat pendidikan di masa lalu dan kini menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu teori tabula rasa, teori negatif yang merupakan aliran daya pendidikan. Hanya melalui pendidikan, kecerdasan budi pekerti murid akan dapat bertumbuh dan berkembang melalui serangkaian latihan dan kebiasaan, sehingga murid mampu mengendalikan tabiat asli dan faktor biologis yang memang sejak awal telah terbentuk tapi akan tersamarkan melalui pendidikan. Melalui pendidikan, seorang murid sebagai insan manusia yang berbudaya dapat menebarkan karakter atau watak baik yang mewujudkan perilaku yang baik. Melalui teori tabula rasa, peserta didik atau murid mulai belajar bagaimana mengolah emosi dan wataknya dengan baik, dengan tuntunan yang tepat tentunya di dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berkata, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan belum jelas maksudnya. Maksudnya di sini adalah bukan kertas kosong tetapi sudah berisi tulisan, tetapi belum nampak. Maka tugas pendidik membantu menambahkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan tersebut dengan tuntunan terbaik. Tuntunan ini hanya bisa dilakukan apabila seorang pendidik mengerti dan memahami maksud dari tujuan dan kodrat seorang murid. Pada modul 5, pendidikan yang mengantar keselamatan kebahagiaan akan dibawa sebagai mana fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di sini adalah menghantarkan murid agar siap menjadi kehidupan yang percaya bahwa di masa depan mereka dapat mampu mengisi zamannya dengan kebaikan. Pendidikan membantu menghantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk hidupannya dan penghidupannya, sehingga dapat menghantarkan peserta didik untuk meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki kemampuan adaptif, kredibel, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Di sini kemampuan seorang pendidik yang mampu beradaptasi, selalu berinovasi, selalu melakukan refleksi dalam proses pembelajaran, dan mampu bekerja sama dengan teman sejawat dalam memperbaiki atau mencari solusi dari suatu permasalahan dalam pembelajaran. Melalui sistem AMONG, seluruh pendidikan dapat mencapai tujuan akhir, yakni keselamatan dan kebahagiaan seperti yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mencoba mengarahkan bagaimana cara mendidik anak untuk dapat menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka raganya. Hal ini menjadi akar dari filosofi Merdeka Belajar yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem AMONG ini mengedepankan dua prinsip, yaitu kodrat hidup dan dasar kemerdekaan. Kodrat hidup anak yaitu kodrat dari Tuhan yang memiliki suatu kemampuan yang dimiliki oleh anak sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam hal ini, pendidikan tidak dapat memaksa dan menentukan kodrat yang dimiliki oleh setiap anak tersebut. Kodrat yang dimaksud dalam hal ini adalah bakat anak. Anak didik pada dasarnya harus diberikan kemerdekaan menggunakan cipta, rasa, dan kasarnya sendiri. Dasar kemerdekaan ini menginginkan agar anak menjadi orang dewasa yang merdeka lahir dan batin. Dua prinsip sistem AMONG ini menjadi landasan pentingnya kemerdekaan diri sendiri pada anak untuk menentukan jalan hidupnya di masa depan dan mempertimbangkan bakat alamnya. Setiap individu memiliki nama yang dibedakan menjadi cipta, rasa, dan kasar. Cipta yaitu pikiran yang membuahkan pengetahuan yaitu pada aspek kognitif. Rasa membuahkan keindahan, keluhuran batin seni adat istiadat. Rasa membuahkan keindahan, keluhuran batin seni adat istiadat, penyesuaian sosial, nasionalisme, keadilan, dan agama. Itu berkaitan dalam sistem afektif. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa buah dari pendidikan tidak lain adalah kematangan jiwa yang kelak akan mewujudkan kehidupan yang tertib, baik, bermanfaat bagi orang lain. Perkembangannya dalam sistem AMONG memberikan anak didik kemerdekaan sebanyak mungkin, meskipun demikian tetap harus ada batasan dan tidak akan sebebas mungkin sesuai kehendak. Harus ada aturan dan harus ada batasan dan koridor yang sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk pribadi dan waktu, seperti yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan slogannya "Ing Ngasa Sung Teladan", di depan menjadi teladan, ing madia mangkasa, di tengah memberi kehendak, tut muri handai, di belakang memberi kehendak. Ini adalah fungsi dari seorang pendidik yang akan menuntun seorang anak didiknya atau muridnya untuk memiliki kematangan jiwa yang akan mewujudkan kehidupannya yang selamat, bahagia, menuju kehidupan yang lebih baik, tertib, dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.